저기요! Ya, seperti biasa, algoritma YouTube di channel Iya Si Kesan ini emang menarik banget. Selalu ngasih tontonan yang pas. Awalnya gue iseng lihat judul Vampire Annie gitu kan, dan mikir, wah, kalau bukan GL nggak mungkin sih muncul di beranda gua gitu kan. Akhirnya ya gua klik dong. Pas nonton episode pertama, bikin ketagihan dan tiba-tiba aja tamat gitu. Asli cepet banget rasanya, kayak cuma 5 menit. Karena kebetulan yang gua tonton ini juga versi kompilasinya ya, jadi semua episodenya itu udah digabung jadi satu. Dan ya, series ini seru banget. Seru banget. Dibilang hidden game, kayaknya cocok juga sih. Walau kelihatan banget dibalut dengan budget pas-pasan gitu kan, gua bener-bener terpikat sama acting dan chemistry dari dua aktornya. Vibes-nya itu sebenarnya untuk story ya, itu manual banget. Kayak cewek polos yang sering dibully, lalu tinggal sendirian. Akhirnya dia tiba-tiba ketemu vampire abadi di depan apartemennya gitu. Plus ada mantan yang agak-agak stres gimana gitu. Ya, itu tipikal manual banget sih. Dan sebagai orang yang sering berkutat di dunia produksi film ya, gue respect banget sama approach-nya mereka. Karena budgetnya udah kelihatan minim, tapi mereka itu pinter banget meminimalisir visual efeknya atau CGI-nya lah ya di dalamnya. Kita tahulah kalau bikin genre fantasi dengan budget rendah tapi maksain CGI di dalamnya, itu jatuhnya kan malah kayak cringe dan kerasa maksa gitu. Nah, series ini itu sadar diri akan hal itu dan mengaplikasikan kesederhanaannya dengan rapih banget. Gua suka banget sih eksekusinya. Kayak ya mereka itu tahu betul gitu kapasitas produksi mereka gitu. Walau ceritanya dibagi ke beberapa episode juga, timelinenya itu ceritanya nggak panjang, paling cuman jalan sekitar 4-5 hari. Jadi kayak padet banget, nggak ada screen time yang terbuang buat adegan filler atau lewatin hari-hari biasa gitu kan. Bahkan mereka dalam penulisannya itu sampai pakai struktur non-linear storytelling ya di episode 2 dan 3. Sebagai penonton yang maraton, ingatan gua kan masih nempel banget tuh di episode 2 ke 3 karena deketan ya. Jadi kerasa keren dan smooth banget transisinya sih itu. Terus penggambaran karakternya juga dapat banget. Beberapa kali adegan Vampire Annie ini berubah jadi lugu, itu berhasil banget. Ada satu episode di mana dia pengen nyoba gigit si Sohee ya, dari malam sampai pagi tapi gagal terus. Itu komik timingnya dapet banget ke gua dan bikin sukses gue ketawa-tawa lah ya. Dan di sisi lainnya Sohee-nya juga berhasil ngebawain karakter cewek yang pure polosnya, kelihatan banget, itu bagus lah. Oke, mari kita bahas mengenai sisi teknisnya sedikit lah ya. Untuk sinematografinya, awalnya gue itu preview series ini tuh di HP waktu cek episode-episode awal ya, dan mikir wah bagus ini. Terus akhirnya ya gue pindah kan nonton di monitor editing gue yang lumayan gede, dan akhirnya itu agak berasa kayaknya mereka itu pakai lensa zoom, jadi agak kerasa efek vignette dan ada kayak distorsi fish eye cembung gitu. Itu kerasa banget kalau kalian nonton di monitor besar ya. Tapi overall ya masih nyaman sih. Color palette film ini juga nyaman banget di mata. Walau gue agak bingung kenapa scene luar pas malam tiba-tiba di grading jadi biru banget. Padahal keseluruhan scene-nya tuh gue suka banget. Interiornya itu konsisten pakai warna color palette kuning, sunset, dan sunrise. Ngewakilin banget kan itu kehangatan hubungan antara si vampire dan Sohee gitu.
Dan ini ya yang paling menonjol dari segi art atau partikel efeknya lah ya. Darah palsunya atau fake bloodnya itu lumayan bagus. Walau di adegan ending agak kurang maksimal, warnanya terlalu tipis, merahnya kurang kuat banget di situ. Mungkin budget buat pewarnanya udah habis di akhir-akhir episode gitu kan. Jadi pakai mungkin apa ya, sirup kali ya, pakai sirup aja kali ya. Canda ini mah ya, canda ini cuma tebakan iseng gua aja. Terus audionya nyaman banget, dialognya bersih banget, dan musik scoringnya, pembangun nuansanya juga dapet banget. Kayak pas kapan harus lucu gitu, kapan harus sedih atau tegang, penempatannya oke lah. Untuk masalah editing, editornya juga udah berusaha keras ngerapiin efek mata merah dan taring. Transisi luka sembuhnya itu juga keren sih. Terus kalau kalian jeli ya merhatiin establishing shot apartemennya Sohee yang lantai atas, itu kan ditutupin koran ya. Kayaknya itu hasil composite CGI dari editornya deh. Tapi nih ya, kalau itu murni dari partikel set, gokil sih penata artistiknya dan penata kameranya ya. Niat banget setup lampu properti segitunya gitu. Jadi itu bagus banget sih. Terus waktu adegan Yeri manjengin kuku, itu perpaduan apa ya, kolaborasi artistik dan editor yang bagus banget sih itu. Intinya ya silakan cek fullnya langsung di YouTube. Nanti linknya gue masukin di deskripsi. Gue juga masukin series ini ke dalam planet A gue. Buat menghabiskan waktu luang sambil makan, ini cocok banget karena durasinya kurang dari sejam dan seru banget. Nah, yang belum nonton, ini ada spoiler warning. Silahkan pause dan cek dulu videonya. Kalau nggak masalah kena spoiler atau emang udah nonton dan mau dengar apa yang mau gua ceritain, ya mari lanjut dengar cerita gua. Nah, ini mengenai episode terakhir ya. Sayang banget sih waktu adegan klimaksnya ya, di mana mantannya Sohee itu kan nyerang ya. Dia itu nyerang itu kerasa biasa aja gitu. Ekspektasi gue ya, Sohee itu bakal kayak pasang badan lah minimal, ngelindungin Yeri dulu gitu. Dan secara logika memang Yeri kan udah beberapa hari nggak minum darah, jadi pasti ya kekuatannya lemah, lemes, dan bener aja plot itu yang dipakai gitu kan. Tapi sayangnya bayangan kepala gue itu nggak kejadian sih. Gue kira ya Sohee itu bakal ngelindungin Yeri gitu sampai agak babak belur gitu, terus mulutnya berdarah-darah gitu. Nah, terus cara ngasih darahnya lewat ciuman gitu, dari kissnya, dari mulutnya yang berdarah itu. Tapi tidak. Sayang banget sih itu. Kalau gua sih ya, itu bakal gua bikin kayak gitu sih. Karena scene ini tuh mengingatkan gua ke salah satu scene dari anime Tensei Ojo to Tensei Reijo ya, yang kebetulan situasinya mirip banget. Nah, gua kasih lihat nih ya potongan scene-nya ya. Kayak gitu kan, kayak jauh lebih seru, dramatis, dan sinematik gitu kan kalau adegan kiss-nya seindah itu gitu. Nggak mentah kayak di ending aslinya. Tapi ya namanya juga ide dan naskah dari mereka gitu, nggak masalah. Itu cuman keinginan pribadi gua aja sih. Yang pengen lihat itu tapi nggak kejadian. Oke, itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin ngoceh-ngoceh gua santai sehabis nonton Vampire Annie ini. Sampai jumpa di cerita gue selanjutnya dan bye-bye.